الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا علم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat, anak-anakku sekalian, para siswa UPT SMA Negeri 7 Wajo dan seluruh bapak, para pendidik. Marilah kita senantiasa dan tak henti-hentinya berupaya meningkatkan, memperbaharui, mengupdate, bahkan mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa kita mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi takwa dalam artian bahwa kita itu senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Apakah itu dengan cara berdoa, memohon pertolongan, meminta petunjuk dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan kita insyaallah. Termasuk kemudahan kita semua menuntut ilmu dan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi guru itu adalah seorang pahlawan yang berjuang untuk memberantas kebodohan tanpa pamrih. Dan guru kita itu adalah seorang yang menjadi pelita dalam kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan abadi. Maka kedudukan seorang guru sangatlah tinggi derajatnya. Guru mempunyai jasa dan keutamaan yang besar dalam Islam. Sebab para guru itu sejatinya adalah para penolong agama. Merekalah para pelita yang menerangi dan mencerahkan masyarakat di setiap zamannya. Bahkan hadirin sekalian, Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan penjelasan bahwa jika bukan sebab para ulama yang mengajarkan ilmunya, maka niscaya manusia akan berubah seolah-olah seperti binatang. Seorang guru yang soleh adalah pendidik generasi, adalah pencetak orang-orang hebat, adalah pewaris para nabi. Sebab dari jasa mereka lahir orang-orang hebat yang dapat membawa perubahan. Bukankah Rasulullah itu diutus sebagai seorang pengajar, Rasulullah diutus sebagai seorang pendidik, dan Rasulullah diutus sebagai seorang penasehat. Innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asani mu'alliman muassiran.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusku untuk memaksa atau menyusahkan orang, kata Nabi. Akan tetapi Dia mengutusku sebagai seorang pengajar dan orang memudahkan urusan. Jadi perihal yang sama juga disampaikan oleh Muawiyah bin Al-Hakam Al-Sulami. Beliau mengatakan bahwa aku belum pernah bertemu seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi menghargai jasa seorang guru tentu tidak cukup hanya dengan mengingatnya saja. Akan tetapi hendaknya dengan memuliakan. Kita memberikan penghormatan, kita mengirimkan doa, dan jika mampu berbuat lebih maka berikanlah sebagian dari rezeki yang kita peroleh. Jadi hal itu agar keberkahan ilmu yang telah diberikan selalu menjadi penerang dalam kehidupan. Banyak perintah dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah telah mengangkat kedudukan ulama dan para guru, sehingga kaum muslimin diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan mereka semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin sekalian, Wahb Az-Zuhail menjelaskan bahwa Allah mengangkat derajat ulama dan orang berilmu itu dengan kemuliaan, martabat dan kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Sebab mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu diraih dengan ilmu dan iman. Rasulullah juga membuat perumpamaan tentang keutamaan orang berilmu di atas lainnya. Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. Bahkan para guru yang mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada muridnya akan mendapatkan doa dari segenap makhluk di bumi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, malaikatnya, dan serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jelaslah hadirin sekalian, apabila suatu bangsa ingin menjadi bangsa yang maju dan jaya, maka perihal yang seharusnya diperhatikan adalah menjunjung tinggi martabat ilmu, ulama dan para guru, yaitu dengan memuliakan, menghormati dan menghargai jasa mereka. Sebagaimana puisi yang disampaikan Ahmad Syauqi, beliau mengatakan bahwa berdirilah untuk sang guru dan berikanlah penghormatan kepadanya. Hampir-hampir sang guru dianggap sebagai rasul. Bukankah kamu melihat bahwa di antara orang yang mulia adalah orang yang membangun jiwa dan akal? Maka hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, seyogyanya bagi setiap muslim untuk benar-benar menghormati ilmu dan para guru, memuliakan serta menghargainya, karena keberkahan ilmu itu berada pada penghormatan terhadap gurunya. Bukankah kita diperintahkan untuk mencari keberkahan ilmu sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat? Sebab Rasulullah mengajari umatnya sebuah untayan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Al-Muta'allim memberikan penjelasan bahwa seorang siswa, seorang murid, seorang pelajar yang tidak akan meraih kesuksesan, tidak akan meraih ilmu, dan tidak pula ilmunya itu bermanfaat kecuali dia mau mengagungkan ilmu tersebut, ahli ilmu dan menghormati gurunya.
Sebagaimana Az-Zarnuji menjelaskan bahwa siapapun orang yang telah mengajarkan sesuatu kepadamu walaupun hanya satu huruf, maka dia juga adalah orang tuamu dalam agama. Hadirin sekalian, terlebih pada masa ini ketika memudarnya adab, memudarnya sopan santun serta budi pekerti yang baik dari para siswa terhadap gurunya, maka kita sebagai masyarakat yang peduli haruslah mampu memberikan contoh sifat budi pekerti dan keteladanan yang baik dalam memuliakan para guru, agar pelajar mampu berperilaku yang pantas terhadap gurunya. Anak-anakku sekalian, sungguh miris pemandangan beberapa hari belakangan ini viral di medsos bahwa ada seorang siswa bersama kedua orang tuanya melaporkan kepala sekolahnya ke pihak yang berwajib, dan hal itu diproses dan sampai itu ditangani oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian bersamaan dengan itu ada juga kita lihat di medsos viral bahwa ada salah satu stasiun TV swasta menyorot pondok pesantren Lirboyo yang kira-kira menjatuhkan wibawa para kiai di situ. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, adapun beberapa usaha kira-kira yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum dan para orang tua secara khusus dalam rangka memuliakan para guru adalah mencontohkan kepada generasi setelahnya adab dan sopan santun kepada guru, menumbuhkan kecintaan mereka kepada sang guru, serta mendoakan kebaikan untuk sang pendidik. Kita juga harus memahamkan bahwa para guru juga seorang manusia biasa yang dapat berbuat salah. Maka hendaknya kita tidak mengikuti kesalahan tersebut dan tidak membicarakannya terlalu berlebihan, dan tetap mengingat bahwa kebaikan-kebaikannya dari para bapak ibu guru kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimin ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabit tahirin al-mukramin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhil jannata ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus.